Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regita Winda Febrianti dari kelas 10 KLA nomor absen 21. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembagian tugas dalam proses penyelenggaraan negara dapat dilakukan dengan cara memisahkan antara peran serta kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Apa itu pemerintah pusat dan daerah? Mari kita pelajari. Pemerintah pusat yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Presiden. Pemerintah daerah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, yaitu gubernur, bupati, atau wali kota. A. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara Republik Indonesia. Pengertian desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa desentralisasi sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Kelebihan desentralisasi. 1. Struktur organisasinya adalah pendelegasian suatu wewenang dan pemberian manajemen pemerintah pusat. 2. Dapat mengurangi banyaknya pekerjaan di pusat pemerintah. 3. Pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat guna menuntaskan masalah baik di pusat atau di daerah. 4. Dapat meningkatkan hubungan pemerintah pusat dan daerah dan dapat meningkatkan gairah kerja. Kelemahan desentralisasi. 1. Besarnya suatu organ pemerintah. 2. Menyebabkan keseimbangan dan kesesuaian antara macam-macam kepentingan daerah mudah terganggu. 3. Desentralisasi teritorial dapat mendorong timbulnya suatu paham kedaerahan. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hal, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Ada peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum penerapan otonomi daerah. Otonom daerah dalam konteks negara kesatuan. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kinerja pemerintah daerah, sebab pemerintah daerah diberikan kebebasan berkreasi untuk membangun daerahnya tanpa menghilangkan keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah. Tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah salah satunya adalah agar supaya pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah pun dapat diberikan hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya. Ada 3 asas otonomi daerah. Yang pertama, asas desentralisasi. Yang kedua, asas dekonsentrasi. Yang ketiga, tugas pembantuan. Nilai otonomi daerah mencakup 1. Nilai unitaris. 2. Nilai desentralisasi teritorial. Dimensi otonomi daerah mencakup 1. Dimensi politik. 2. Dimensi administratif. 3. Daerah kabupaten atau kota. Prinsip otonomi daerah. 1. Seluas-luasnya. 2. Nilai otonomi daerah mencakup 1. Nilai unitaris. 2. Nilai desentralisasi teritorial. Dimensi otonomi daerah mencakup 1. Dimensi politik. 2. Dimensi administratif. 3. Daerah kabupaten atau kota. Prinsip otonomi daerah.
1. Seluas-luasnya. 2. Nyata. 3. Bertanggung jawab. B. Kedudukan dan peran pemerintah pusat dan daerah. Kedudukan dan pemerintah pusat dan daerah sebagai A. Fungsi pemerintah pusat. Fungsi pemerintah pusat yaitu 1. Fungsi layanan. 2. Fungsi pengaturan. 3. Fungsi pemberdayaan. B. Urusan pemerintah. 1. Urusan pemerintahan absolut. 2. Urusan pemerintahan kongruen. 3. Urusan pemerintahan umum. Kedudukan dan peran pemerintah daerah mencakup A. Kewenangan pemerintah daerah. B. Daerah khusus atau daerah istimewa. C. Kepala daerah dan perangkat daerah. D. DPRD. E. Proses pemilihan kepala daerah. F. Peraturan daerah. Dan G. Keuangan daerah. C. Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. Hubungan struktural ialah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang berdasarkan struktur atau jenjang atau tingkatan dalam pemerintahan. Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Hubungan fungsional berkaitan dengan pembagian tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.